Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah SWT antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, dengan harapan semoga termotivasi sehingga kita lebih bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tanpa terasa kita sudah hampir masuk ke bulan Ramadan lagi. Setahun yang lalu sudah meninggalkan kita, sekarang akan tampil kembali. Tentu di dalam bulan itu ada ibadah-ibadah khusus untuk menahan makan, lapar, ya, dahaga, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu semua kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ibadah ini sedikit agak berat, karena harus menahan segala-galanya. Tetapi manakala kita mengetahui hakikat dari dibalik itu semua, kita akan jadi beda. Akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah. Karena di dalam ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita terhadap ibadah puasa ini, endingnya supaya kita menjadi orang baik, menjadi orang takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana halnya diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Ini berarti kasih sayang Allah kepada kita. Kita dicetak, diproses untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang takwa. Karena orang yang baik di sisi Allah itu adalah orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Berarti kalau itu keuntungan bagi kita. Dan dalam Quran juga disebutkan nanti orang yang takwa itu akan dimasukkan surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini artinya apa? Artinya kita ini dalam menghadapi Ramadan yang akan datang ini paling tidak persiapan mental kita itu semangat, syukur. Seandainya Allah tidak turunkan syariat seperti ini, mungkin kita banyak dosa. Maka dilebur di dalam bulan Ramadan ini supaya kita betul-betul keluar dari bulan Ramadan itu bersih, dosa habis, dan menyandang predikat takwa.
Rahimahullah. Kemudian yang lain adalah supaya kita bisa lebih mensyukuri daripada puasa itu, bahwa puasa yang kita kerjakan yang akan datang ini, atau katakan sekarang ini yang akan datang, itu adalah sudah merupakan keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Karena dulu itu di awal-awal perintah puasa ini, suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada malam hari. Tidak dibolehkan. Tetapi sekarang dibolehkan. Ini tersebut dalam Quran begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam puasa berbuat rofas kepada istri-istri kamu. Dulu tidak halal, sekarang jadi halal. Ini logikanya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu pakaian untuk kamu, kamu pun juga pakaian untuk mereka. Pakaian itu kan saling untuk menutupi, menjaga, suami istri dijaga, bisa saling memakai dan lain sebagainya. Ini bahasanya sangat halus. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum sesungguhnya kamu, kuntum tahtanuna, adalah kamu itu berkhianat anfusakum terhadap diri kamu sendiri. Nah, ini ceritanya adalah salah seorang sahabat itu pada malam bulan Ramadan itu melakukan hubungan suami istri. Padahal saat itu dilarang. Lalu dia melapor Rasulullah, kemudian turunlah ayat ini. Lalu Allah katakan, fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kamu, wa afa ankum, dan memaafkan kamu. Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna, kumpulilah mereka, istri-istri itu, wabtahu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Wakulu wasrobu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadzu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Ayat ini berkaitan dengan sebenarnya awal-awal Ramadan itu, ketika orang sudah berbuka atau akan berbuka pada maghrib, kemudian tertidur, kemudian bangun, sudah tidak boleh makan lagi. Dia harus menyelesaikan puasa lagi pada malam hari itu sampai siangnya lagi. Berarti 2 siang 1 malam. Maka terjadilah pada seseorang itu ketika akan berbuka, di rumahnya tidak ada makanan, sehingga istrinya mencarikan makanan keluar. Setelah didapatinya suaminya sedang tidur, sehingga istrinya mengatakan, celaka kau. Kenapa celaka? Ya karena ketika sudah tidur sudah tidak boleh makan lagi. Itu dulu. Nah sekarang sudah dirubah oleh Allah, wakulu wasrobu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadzu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang hitam daripada benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Nah fajar itu ada 2, ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar yang muncul selalu setelah itu hilang. Kemudian kalau fajar shadiq itu adalah subuh itu. Nah itu batasannya di situ. Apakah tidur atau tidak tidur tidak masalah. Dibolehkan makan. Ini apa artinya? Artinya aturan-aturannya sudah ringan dibandingkan yang dahulu. Nah ini yang patut kita berterima kasih kepada Allah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan ayat itu, summa atimus syama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Nah, malam itu adalah maghrib. Itu kan di dalam Islam itu maghrib itu sudah masuk malam. Disuruh menyempurnakan puasa siang hari mulai fajar tadi sampai pada malam hari. Wala tubasyiruhunna,
Dan jangan kamu mencampuri istri-istri itu wa antum akifuna fil masajid. Sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, ketika dalam iktikaf itu kita tidak boleh. Nah, iktikaf ini biasanya 10 hari terakhir. Ya, karena puasa dibagi jadi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir ini ibadah yang dalam puasa termasuk terberat. Karena ada ibadah yang namanya iktikaf. Ya, berdiam di masjid, taqarrub kepada Allah, mohon terserah kepada kita melakukan amalan-amalan yang Allah senang kepada amalan-amalan itu. Nah, ini ketika itu kita dilarang melakukan hubungan suami istri. Lah yang seperti itu kata Allah, tilka hududullahi, itulah hukum-hukum Allah, itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu melanggarnya. Ini peringatan Allah. Jadi yang sudah ditunjukkan tadi seperti itu aturan-aturannya, dan jangan kamu melanggarnya. Kadzalika, seperti yang demikian itulah yubayyinullahu ayatihi, Allah jelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya puasa ini adalah sebuah proses pembiasaan diri kita supaya biasa melakukan amalan-amalan orang-orang yang baik, supaya biasa melakukan amalan-amalan orang yang takwa. Kalau kita melakukan amalan-amalan orang takwa selama 1 bulan, kemudian kita keluar dari 1 bulan itu sudah terbiasa. Kalau seandainya kalau kita misalnya tidak bisa bangun jam 3 malam misalnya, kita pakai beker, kita setel. Biasanya paling lama itu 21 hari. Setelah 22 hari kita nggak pakai beker, sudah bangun sendiri. Itu pembiasaan. Nah, kalau saya lihat di dalam ibadah puasa itu sama. Pembiasaan melakukan 1 bulan full ini supaya bisa kita kontrol. Bisa kontrol supaya berada dalam kondisi iman takwa. Dilatih kita di situ. Maka harapannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam khutbah hari ini. Semoga bisa menjadikan renungan bersama untuk bisa termotivasi menyambut Ramadan ini dengan senang hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.